Hari ini kita melihat, karena ini ada Hari Ibu Internasional, sehingga saya terbeban, saudara, memberikan firman tentang ibu. Amin, saudara. Siapa yang ibu di sini boleh angkat tangan, haleluya. Coba angkat tangan, haleluya, haleluya. Calon boleh lah, nggak apa-apa. Mungkin ibu rohani, amin. Termasuk nggak apa-apa, haleluya. Siapa yang ibu di sini diberkati, ibu, amin, saudara. Haleluya, beri tepuk tangan bagi ibu. Ibu adalah orang yang berkorban, saudara. Saya bersyukur, saya melihat ibu saya sangat mengasihi. Dan tentu hari ini kita mau lihat 3 kualitas rohani yang dibutuhkan di dalam seorang ibu. Amin, saudara. Saudara, melahirkan tidak berarti kita otomatis mengerti peranan seorang ibu, saudara. Nah, oleh karena kita tidak menekankan bahwa pentingnya peranan seorang ibu, sehingga saudara kita mungkin tidak dapat melihat keinginan hati kita dalam kehidupan anak-anak. Tetapi peranan ibu adalah sangat penting, saudara. Masa depan anak saudara, ya, apa yang akan terjadi di dalam diri anak saudara, banyak tergantung oleh peranan seorang ibu. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang ibu rohani juga termasuk. Amin. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang peranan ibu. Kualitas apa yang dibutuhkan. Dewasa secara fisik, dengar baik-baik. Ya. Wanita mungkin sekarang usia 11-12 tahun sudah sanggup bisa istilahnya melahirkan anak, ya saudara. Tetapi tidak berarti dia siap menjadi seorang ibu. Karena ibu membutuhkan suatu tuntutan, tanggung jawab, komitmen, dan pengorbanan, saudara, yang cukup besar untuk anak-anak. Oleh sebab itu saya percaya, apalagi akhir zaman ini, peranan ibu begitu, saya rasa lebih penting lagi. Karena dunia, karena banyak pepecahan keluarga dan banyak kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita melihat bahkan di gereja-gereja kita melihat keluarga yang tidak utuh di dalam gereja. Tapi puji Tuhan, amin, oleh sebab itu peranan ibu sangat penting. Amin. Ibu itu memegang peranan dan kunci untuk masa depan anak kita. Amin. Amin, saudara. Jadi saudara, saya doa supaya firman ini akan minimal memberi suatu guideline, suatu petunjuk, ya, untuk kita mengerti apa sih tanggung jawab sebagai ibu di dalam sebuah keluarga. Amin, saudara. Gampang sekali hari ini kita kasih 3B. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, berkorban. Yang ketiga, bijak. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau. Mengingat siapa? Paulus mengingat akan Timotius. Dia bilang, setiap kali aku mengingat akan engkau, dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku berkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius adalah murid Paulus yang Paulus sangat kasihi. Dia terkesan dengan Timotius karena Timotius memiliki sikap yang rohani. Jadi apa yang terjadi, saudara? Paulus selalu mengingat ini orang anak dia rohani, Timotius, berbeda dengan yang lain. Nah, selalu dia ingat sikapnya, hatinya yang lembut, dia menangis dan dia teringat bahwa ternyata
iman yang dimiliki Timotius ada kaitannya dengan ibunya. Yang ada di dalam ibunya, kemudian ibunya juga dipengaruhi oleh nenek. Jadi kita melihat bahwa orang tua kita mempengaruhi rohani kita, saudara. Iman dari neneknya Timotius mempengaruhi kehidupan dia. Berarti betapa pentingnya, saudara. Bayangkan pengaruhnya atas anak dan cucu-cucu. Dikatakan pertama-tama iman yang sejati ini terdapat di Lois, nenekmu. Dan iman itu mengalir dan turun kepada ibumu Eunike. Dan kemudian ada di dalammu Timotius. Nah, aku bersuka. Dan kita tahu Timotius adalah murid Tuhan Yesus, murid Paulus. Yang mendapatkan mantle, yaitu urapan Paulus untuk menerusi pelayanan Paulus. Yang sangat dikasihi oleh Paulus. Oleh sebab itu, saudara, ibu yang beriman adalah ibu yang berdoa. Amin, saudara. Pekerjaan iblis, dengar saudara, selalu mau menghancurkan anak-anak kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara-saudara, peperangan rohani itu nyata. Dan pekerjaan iblis tidak lain mau menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Ibu pegang peranan untuk melindungi anak-anaknya di dalam doa. Amin. Karena tidak mungkin ibu akan bersama anaknya selama-lamanya. Pada saat mereka tinggalkan, pada saat mereka sekolah di tempat sekolah, pada saat mereka bergaul di luar, siapa yang akan melindungi mereka? Yang jauhkan mereka dari segala yang jahat, tantangan dan cobaan. Kalau bukan ibu yang berlutut dan mendoakan mereka. Amin, saudara. Mari saya mau katakan suatu hal yang luar biasa. Di Lukas pasal 22, pada saat perjamuan makan yang terakhir, saudara, di mana Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Dia selalu mendoakan murid-muridnya, dikatakan. Yohanes 17, dia tidak henti doa-doakan kepada murid untuk murid-murid. Dikatakan di sini ayat 31, dikatakan kepada Petrus, Simon, lihat apa? Iblis telah menuntut, meminta kepadaku. Untuk apa? Untuk menampi kamu seperti gandum. Tuhan Yesus kata, Simon, kau tahu enggak? Iblis itu menuntut dari aku. Dan meminta untuk menghancurkan imanmu. Untuk membinasakan engkau. Untuk engkau jauh dari aku. Supaya engkau jauh dariku dan hilang imanmu. Panggilanmu tidak akan terjadi. Lihat apa Tuhan Yesus katakan. Tetapi, haleluya, aku telah berdoa. Ya kan? Aku telah berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya imanmu jangan gugur. Luar biasa. Supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini juga ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal. Di dalam kehidupan doa, ada rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Dengar. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan akan nyatakan. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Omniscience. Dia tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus doa, dia lihat Petrus. Kau tahu nggak? Iblis menuntut, tapi aku berdoa.
supaya engkau imanmu tidak gugur. Doa itu mencegah segala kejahatan terjadi di dalam anak kita. Amin, saudara. Siapa yang mendoakan anak-anak kalau bukan ibunya? Karena ibulah yang paling mengasihi anak-anak. Amin, saudara. Saya tahu dalam keluarga kalau bukan nenek, ibu ya, jarang ayah yang mendoakan. Karena ibu dipanggil untuk berdoa. Pada saat saudara mendoakan anak saudara, saya yakin banget Tuhan akan nyatakan sesuatu supaya mencegah pekerjaan iblis di atas anak-anak. Banyak hal Tuhan Yesus tidak bisa lakukan setelah ia disalibkan. Dengar baik-baik. Dia tidak bisa lakukan pada saat dia disalibkan, bahwa Petrus akan menyangkal dia, bahwa iman Petrus akan mundur dan mungkin batu sandungan. Tetapi sebelum dia disalibkan, dia bisa mendoakan. Kita tidak bisa banyak lakukan buat anak-anak kita. Setelah saat mungkin pada saat Tuhan Yesus panggil kita kembali. Tapi saudara, saya mau saudara dengar. Doa saudara semasa saudara masih bernafas akan terus bekerja di dalam kehidupan anak-anak saudara. Doa saudara, bayangkan, yang lain bisa gagal, warisan bisa gagal, dengar baik-baik, kekayaan bisa habis, uang bisa tidak ada, tetapi doa seorang ibu yang benar di hadapan Tuhan, doanya akan terus bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Fantastic when you are a woman of prayer. Kalau saudara adalah seorang pendoa, saudara tahu betapa dahsyat doa seorang ibu. Kedua, saudara, haleluya, ibu yang berkorban. Saudara, kita sudah begitu mengerti sekarang ibu yang berkorban. Apa sih yang harus dikorbankan? Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Mari kita lihat Ulangan, saudara. Oh, saya berdoa. Setelah firman ini, kita akan melihat ibu-ibu bangkit menjadi laskar-laskar doa. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu ya. Saudara bisa pakai apapun. Mungkin saudara tidak melihat ibu-ibu doakan anak-anak. Ibu yang berkorban, saudara. Berkorban berarti, saudara, bukan lagi kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Saya yakin, saya percaya, saudara, kepuasan seorang ibu adalah melihat anaknya hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Betul, amin, haleluya, betul, amin. Amin, beri tepuk tangan, amin, saudara. Haleluya, pastilah, saudara. Saya tahu hati seorang ibu, saya tahu hati seorang ibu saya, saudara. Dia mengharapkan saya berhasil, hidup senang, keluarga bahagia. Dia bahkan pesan, jika engkau menikah, setia dengan istrimu. Waduh, itu pesan ibu yang saya tidak lupa. Karena saya melihat bagaimana dia menderita, saudara. Pada saat ayah saya tidak setia. Dan dia pesan anaknya supaya jangan sampai juga melukakan istrinya. Luar biasa. Dan Ulangan pasal 6, saudara, mari kita melihat. Inilah perintah ayat 1. Pasal 6 ayat 1, saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri itu. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Berarti kemana saja engkau pergi, ada satu hal kamu tidak boleh lupa untuk melakukan. Supaya apa? Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu.
Tuhan sayang kepada kita. Dia mau melihat kita dan anak cucu kita diberkati. Amin, saudara. Dia tidak mau hanya kita diberkati. Karena kita tahu. Di sini semua orang tua tahu. Mana mungkin kita bisa bahagia, sukacita kalau anak-anak kita hidupnya berantakan. Ada ibu yang senang di sini? Saya yakin tidak. Saya lihat ibu saya pada saat melihat abang saya yang sakit mental. Saudara, abang saya yang sakit mental. Ibu saya tidak bisa tidur, stres, nangis. Sekalipun kita hidup di sebuah rumah yang cukup berada, tetapi jiwanya tidak bisa tentram. Karena kita hidup bukan untuk diri kita. Kita hidup juga karena anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan mengetahui semua itu. Dengar, amin. Tuhan mengetahui semua itu. Dan dia katakan, kalau engkau mau bahagia, kalau engkau mau hidup tentram, umurmu panjang, ingat ketetapan-ketetapan. Dengarlah, dikatakan. Dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, ayat 3. Lakukan itu dengan setia. Lakukan dengan setia. Artinya apa? Lakukan terus menerus, bukan sekali-kali. Dengar, saudara. Kalau mau berkat yang berlanjut terus menerus, berarti membutuhkan kita melayani Tuhan dengan setia. Kita setia, berkatnya setia mengalir. Kebaikan setia mengalir. Amin, saudara. Dengar, amin, saudara. Amin. Saudara harus tahu prinsip kehidupan ini. Untuk hidup bahagia bukan sekali-kali dalam doa. Dengar, saudara. Saya mau saudara dengar baik-baik. Hidup ini adalah keputusan, ketaatan yang kita buat. Berjalan hari demi hari. Untuk melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Semua yang Tuhan ajarkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Dikatakan di sini, lihat, supaya baik keadaanmu, kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keadaanmu baik, ekonomimu baik, jiwamu damai. Anak cucumu baik, haleluya. Tidak ada yang tidak baik. Semua sehat, semua cerdas, semua pintar, semua bisa lakukan pekerjaan yang baik. Amin, siapa yang mau kayak begitu? Mau? Saudara mau anak-anak begitu? Mau loh, siapa nggak mau? Pada saat saudara pegel, ya kan, anak datang memijit. Pijitin ibunya. Iya, tinggal angkat kaki aja gitu. Saudara mau? Amin, saudara. Itu sesuatu berkat yang luar biasa. Tapi dengarlah dikatakan. Lihat, dengarlah ayat 4. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Pertama adalah kita terdahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Baru, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, saya mau saudara baris bawakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bukan sekali berarti? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anak. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kau bicarakan tentang Tuhan. Engkau hidupmu nyata, engkau bersaksi kepada anakmu. Kau mengajarkan dengan baik. Dengan sendirinya menjadi contoh bagi anak-anak saudara. Amin, saudara. Kita tidak dapat mengajarkan anak kita kalau kita sendirinya belum menjadi teladan pengikut Kristus yang setia.
Bagaimana kita ajarkan anak kita berdoa kalau kita sendirinya nggak suka berdoa? Lu doa ya. Gue sibuk nih, masak dulu. Sibuk nih, pergi jalan-jalan dulu. Saudara, berkorban ada satu hal yang berat. Saya tahu bekerja di luar tidak sesusah mengasuh anaknya. Saya pernah alami. Saya bisa sibuk di gereja seharian, saya nggak capek sudah. Tapi saya ingat pada saat Jonathan Joshua lahir puluhan bulan, berapa bulan saudara. Saya lihat dia bergerak kiri kanan, 2 jam saya udah capek. Jangan manjat. Gendong kemari, lihat lagi. Itu saudara, lebih capek jadi eksekutif. Eksekutif dari pagi kerja sampai malam. Kuat, jaga anak 2 jam. Saudara, letoy langsung. Tenaga habis. Betul? Makanya sekarang banyak ibu lebih suka kerja di luar. Biar anak-anaknya suster yang jaga. Saya dapat mengerti. Karena konsentrasi yang lihat, ya kan. Belum nanti mau jalan merangkak, ambil taruh ke mulut, ya kan pegang listrik, kabel, ya macam-macam anak-anak. Semut mau dimakan. Siapa yang pernah jadi ibu mengerti apa yang saya bicara? Makanya ibu sangat berharap kepada ibu sekolah minggu. Pada saat hari minggu, terima kasih langsung dilemparkan mereka. Sehingga bisa beribadah dengan damai sejahtera. Seminggu sekali mendapat perhatian dari sang ibu-ibu sekolah minggu. Tapi saudara, Tuhan mau kita, amin saudara, belajar. Pengorbanan seorang ibu besar. Oleh sebab itu, hanya satu yang bisa beri kita kekuatan untuk menjaga anak, mengasuh anak. Melalui doa. Wah, saya melihat istri saya luar biasa, saudara. Memang Volvo. Anak pertama, saudara, wah saya juga kuat. Pas Joanna nangis, wah saya bangun langsung kayak Superman. Saudara, anak pertama masih muda saya, haleluya. Rambut baru rontok sedikit saja, haleluya. Tapi pas anak kedua, masih kuat sedikit. Tapi karena badannya, lihat aja si Jonathan. Lihat saya menjadi kurus, dia menjadi gemuk. Tuhan juga nggak tanggung-tanggung, 20 bulan kemudian diberkati Jonathan Joshua. Wah, udah saudara. Di situ saya tidak lagi sanggup. Malam-malam biasa anak nangis langsung bangun, nggak lagi bangun. Ngorok sampai pagi. Puji Tuhan ada seorang ibu yang kuat. Haleluya. Diberkatilah ibu yang kuat. Amin, nggak tidur. Tapi saudara, itulah saya tahu betapa sulitnya menjaga anak. Sampai saya berseru protes kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya ganti diapers sampai bosan 8 tahun nggak berhenti-henti. Saudara tahu ganti diaper? Ya kan? Bukan kencing aja kan? Udah kecium, udah kena sini, kiri kanan saudara. Dikencingin sini. Tetapi pujilah Tuhan saudara. Semua itu merupakan pelayanan. Amin saudara. Ayah-ayah belajarlah, amin saudara. Haleluya. Nanti kalau nggak ada kesempatan buat mengganti diapers anak-anak, cuculah saudara belajar. Kedua, berkorban. Dengar saudara. Ibu harus bisa menemani anaknya. Dengar. Ibu harus bisa menemani anak. Anaknya mengeluh, ibu harus sabar mendengarnya. Dengar keluhan-keluhan. Masalah yang dihadapi. Harus sabar. Jangan, aduh bosan. Capek gua. Sama papa aja. Akhirnya papa juga, aduh sibuk. Nggak bisa masuk ke internet. Nggak tahu ngobrol sama siapa. Nggak lama lagi, lama ngobrol. Totonya perutnya jadi gede. Dari mana? Karena kita kurang perhatikan. Saudara, kalau bukan ibu yang menjadi orang yang ia bisa bicara dan mengeluh, memberi
keluh kesahnya. Siapa lagi sudah kalau bukan ibu? Saudara harus mengerti, di mata Tuhan itu adalah panggilan seorang ibu. Jangan lari dari tanggung jawab. Saya tahu kok, yang lain jauh lebih gampang. Ngasuh anak adalah yang paling susah. Tapi kepuasannya besar. Pada satu saat saudara melihat anak saudara jadi orang bijak, bergaul dengan baik, mendapat suami yang baik, mendapat istri yang baik, saudara akan menjadi puas. Aduh, selama pengorbananku tidak sia-sia. Amin, saudara. Haleluya. Bagi saudara yang mau kawin, pikir dulu, haleluya. Mau bikin anak mah gampang. Tapi menjadi ibu bukan hal yang gampang. Amin. Ibu-ibu pada lemes ini hari ini. Ketiga, ingat saudara, kebutuhan rohani dan emosi lebih penting dari kebutuhan. Saya mau saudara dengar baik-baik. Kebutuhan rohani dan emosi seorang anak harus diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan jasmani, pakaian, makanan. Itu bukan kebutuhan seorang anak. Saya yakin kalau saudara tanya anak saudara, apa yang mereka mau? Mereka mau perhatian ibunya. Mereka mau ibunya jangan salah langkah. Mereka mau ibunya benar. Mereka mau ibunya baik. Betul? Nah, pada saat mereka melihat ibunya baik, mereka sudah puas. Dengar. Berapa anak kecewa karena tidak melihat teladan dari ibunya. Sehingga ibunya juga bingung, kenapa aku tegur ini anak nggak mau dengar? Karena ada sesuatu di hati mereka yang berontak. Kenalilah. Saya mau saudara kenalilah suara atau keluhan yang tidak diucapkan oleh mulut anak saudara. Banyak kali anak itu nggak tahu bagaimana bisa bicara. Tetapi saudara harus kenali apa sih sebenarnya yang membuat anakku selalu berantem dan berontak. Kalau saudara mau mengerti dan duduk di bawah kaki Tuhan sejenak dan memperbaiki, saudara akan melihat hasilnya yang luar biasa. Ketiga, saudara, mari kita melihat adalah prioritas ibu yang bijak. Ibu yang bijak, B yang ketiga, adalah ibu yang mengetahui prioritas pada saat-saat tertentu. Kadang kita harus urusi suami kita, tapi kadang kita harus mendahului anak kita. Kadang pekerjaan kita harus dahului, tetapi ada saatnya kita harus memprioritaskan anak kita. Ini adalah hal yang penting, saudara, yang butuh bijaksana hikmat yang dari Tuhan. Kapan saatnya anakmu perlu engkau? Saat krisis itu, saudara, jangan sampai saudara tidak perhatikan. Seringkali pada saat krisis, waktu dia sangat membutuhkan perhatian ibu, justru ibunya sangat sibuk. Dan di situ mungkin bisa terjadi suatu langkah yang membuat anak itu jalan di jalan yang salah. Selalu ingat seorang ibu yang bijak adalah ibu Musa yang namanya Yokebed. Yokebed mengetahui prioritas yang benar. Pada saat itu Firaun sedang membunuh anak-anak orang Yahudi. Ya. Khususnya anak sulung yang lelaki adalah tujuan untuk membunuh. Sudah dengar baik-baik. Semua ibu mengalami hal yang sama. Betul? Semua ibu dilema. Pas dilahirkan, dia bisa terpaksa menyerahkan anaknya untuk mati atau tahan menjaga memelihara anaknya. Bukan semua perintah dari Firaun adalah perintah yang baik,
perintah ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Sehingga ibu yang bijak dan mengerti kehendak Tuhan tidak akan mau tunduk kepada perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Ibu ini pegang peranan saudara. Yokebed adalah seorang ibu yang mengenal Tuhan. Dia tahu perintah Firaun ini salah. Masa anak dilahirkan langsung dibunuh? Dia tidak mau. Pada saat dia lihat Musa, dia simpan anak itu. Dia tahu memprioritaskan mana yang benar. Dijaga anak itu sampai satu saat dia tidak bisa jaga lagi karena makin besar. Tapi tetap dia tidak mau menyerah. Luar biasa kan? Itu adalah ibu yang beriman, saudara. Ibu beriman adalah melihat anak itu hidup terus dan terus bertumbuh. Dan pakai segala akal untuk melihat anak ini dibesarkan di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya bingung itu ibu Yokebed itu. Makanya tiga anaknya, Harun dan juga Miriam, menjadi hamba Tuhan. Pada saat anaknya, saudara tahu, dilepaskan dan anak Firaun mengambilnya. Lihat kan, dia utus anaknya Miriam untuk ikuti bayi Musa itu. Sampai di mana ternyata Tuhan memimpin Musa ke pangkuan Firaun, musuhnya. Tetapi belas kasihan Tuhan ada di atas. Dengar saudara, Yokebed tidak tinggalkan dia di tengah jalan. Yokebed mengutus Miriam mengikuti, iya kan? Pada saat Firaun tangkap, langsung anak perempuannya Miriam. Bu, perlu pengasuh nggak? Iya, saya butuh. Coba cari pengasuh. Siapa pengasuhnya lagi? Ibunya lagi, lihat kan? Sudah mukjizat? Iya, mukjizat. Tetapi juga iman yang mendatangkan mukjizat. Seandainya ibunya Yokebed, ya udahlah, kemananya lah, ke Sera-Sera, di mana Tuhan pimpin, hendaklah jadi, saudara. Ya, dia bisa doakan begitu, tetapi dia juga perhatikan di dalam kemampuannya, dia melihat anak itu. Dia utus Miriam, coba lihat, adikmu kemana? Dilihat, Miriam saling doa, kirim di tempat itu. Dan Miriam seorang anak yang bijak, langsung tawarkan, langsung siapa yang jaga, yang mengasuh? Ibunya sendiri. Lihat, di dalam istana Firaun dia bisa berikan segala kebutuhan jasmani. Dengar, di mata Yokebed itu enggak penting. Dengar, Yokebed tidak bisa berikan semuanya. Musa pakai yang baju bagus, di ibunya nggak bisa. Karena itu dikasih oleh Firaun kan, anak Firaun. Mewah ya kan, kita semua maunya kasih anak yang bagus-bagus ya kan, ininya bagus, baju yang mahal ya kan, seperti princess, cakep anak gua, ini lari-lari nyari video. Yokebed tidak sanggup, tetapi Yokebed tahu apa yang lebih penting bagi anaknya. Dia mengajar Musa identitasnya sebagai orang Ibrani. Panggilan Tuhan sambil mengasuh. Dia tidak hanya berikan susunya, dia sambil mengajarkan anak itu. Makanya saudara, pada saat Musa menjadi dewasa, kenapa dia bisa terbeban oleh bangsanya? Kenapa dia mau membebaskan umat Israel? Sedangkan dia dibesarkan di istana yang mewah, yang menekan umatnya. Saudara, banyak orang lupa darat kan? Udah enak, kenapa harus aku keluar? Saudara tahu kan dari mana? Karena ibunya yang menginspirasikan anaknya. Luar biasa. Saudara mau inspirasikan anak saudara? Pada saat dia besar, dia tahu panggilannya. Dia tahu tanggung jawabnya. Dia mendengar suara Tuhan. Dia tidak mau lagi hidup di dalam kemewahan. Dari mana saudara kalau bukan ibunya yang menaruhkan benih visi firman di dalam kehidupan Musa.
peranan ibu luar biasa. Saudara jangan main-main, saudara. Dengan kata-kata yang singkat, penuh, dibicarakan penuh dengan kasih ya kan nak. Kamu ingat ya, ke orang Ibrani, banyak umatmu yang masih terbelenggu. Jangan lupa jika engkau sampai posisi di mana engkau bisa, jangan lupa mereka. Bebaskan mereka dari belenggu. Bebaskan umatmu. Musa dibesarkan dalam hal ini berulang-ulang sehingga pada saat dia dewasa, dia katakan, aku terbeban. Dia tinggalkan semua untuk melayani Tuhan. Saya mau tanyakan dari mana? Dari ibu. Ibu yang mengenal prioritas. Apa sih prioritas saudara bagi anak saudara? Apakah seolah-olah hanya kebutuhan jasmani? Maka saudara akan hanya seperti anak Firaun saja. Tidak ada connect ke hati anak itu. Saudara hanya connect di luarnya saja. Dengar. Saudara mau connect di luarnya saja? Atau saudara mau connect di jiwa dan hati anak saudara? Heart to heart. Amin saudara. Hati ke, saya mau dengan anak saya hati ke hati. Saya bicarakan hal-hal yang dari hati saya. Bukan hanya di luarnya saja. Jadi 3 hal saudara. Pertama, ibu yang betul. Ibu yang berdoa adalah ibu yang mengandal Tuhan. Ibu yang berdoa adalah ibu yang mendengar suara Tuhan. Ibu yang berdoa akan dipimpin Tuhan dan mencegah hal-hal yang tidak baik yang mau terjadi di dalam hidup anaknya. Dia adalah malaikat bagi anaknya. Saudara, kalau saudara sudah memakai apa cara pun, anak saudara masih belum bisa menanggapi, maka saya katakan berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Jangan dibiarkan. Kedua, berkorban. Saudara harus berkorban. Keinginan kita harus kita tanggalkan. Demi anak kita, saudara. Luangkan waktu. Berbicara kepadanya. Mencari tahu hatinya. Mencari tahu apa yang dia ingin. Kalau tidak, dengar. Semakin hari, semakin jauh. Saudara masih kecil gampang ya. Peluk papa, saya ingat kan. Anak saya, oh mamamu, waduh senangnya bukan main. Mereka selalu mencari ayahnya, papa. Saya merasa bangga, saudara. Di situ saya menikmati cinta kasih anak yang selalu mengharap, yang selalu mau dekat dengan saya. Sekarang, ya kan dulu kan kiss, wah. Sekarang coba kiss begini. Coba saudara mau cium, mamanya mau cium. Time is over. Nggak ada waktunya. Pada saat masih mau, anak-anak mau saudara, oh saudara, peluk, cium, saudara, nggak lama. Jangan kira, ini masih, nanti pada saat saudara mau dicium, dia gini, Ma yang benar aja dong. Dilihat orang, malu. Tapi saya mau sekarang, haleluya. Ina nanti cium mama ya. Peluk yang kenceng, cium. Amin. Saya percaya ibu tuh senang. Amin saudara. Amin. Teddy ya, Ted. Berkorban. Amin saudara. Mau. Saya mau ajarkan supaya apa saudara mengerti bahwa keluarga itu adalah penting. Saudara, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan, keluarga adalah hal yang penting. Makanya setiap tahun pasti saya sampaikan tentang keluarga. Perhatikan keluarga saudara. Cintailah keluarga saudara. Kasihilah orang tua saudara. Kasihilah anak saudara. Amin. Luangkan waktu. Mereka nggak perlu yang mahal-mahal. Percaya saya nggak perlu mahal-mahal. Saya tahu kok. Saya nggak punya banyak yang beli mainan buat anak saya. Mainan yang ketinggalan atau berapa lama. Diberikan Joanna udah nggak main, kasih Jonathan nggak main, kasih Joshua. Nggak tahu udah berapa puluh tahun tuh mainan. Mereka nggak butuh main.
Mereka butuh you. Butuh mamanya. Butuh telinganya mendengar keluhan suami. Dengar. Nggak usah pelayanan di Cilacap. Pelayanan keluarga dulu. Amin saudara, dengar. Pelayanan ke keluarga dulu. Sudah melayani keluarga, baru ajak anak saudara ke Cilacap. Makan kecap. Hal yang bahagia saudara. Haleluya. Amin. Ingat Yokebed. Ingat Paulus, mamanya pun berikan dia pendidikan yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang belum selesai, saudara, bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Hari ini kami mau doakan ibu-ibu, amin saudara. Saya mau doakan rekonsiliasi. Oke? Ibu dan anak. Apapun yang menjadi halangan untuk lebih intim, saya doa supaya kalian dipulihkan. Amin saudara. Amin.